Rekam lah ya, banyak gerak-gerak. Bang Ustaz, ini untuk mengcounter orang Muhammadiyah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhalil makhluqin asyrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa atba'i ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Bapak Ibu hadirin segenap jamaah salat zuhur yang diikuti dengan pengajian zuhur Senin Dwi Mingguan kantor Indosat Medan rahimakumullah.
Ada yang masih puasa sunnah hari ini? Nggak ada ya? Sebaiknya memang nggak lagi puasa sunnah hari ini. Karena hari ini kita berada pada tanggal 29 Sya'ban 1434 Hijriah. Ini hari disebut sebagai hari keraguan-raguan yang makruh alias tidak disukai bagi kita untuk berpuasa sunnah pada hari ini, terkecuali sebagaimana dimuat di dalam kitab Fiqh Sunnah Said Sabiq, kalau hari ini bertepatan dengan kebiasaan kita melakukan puasa Senin Kemis misalnya, itu memang sudah berlangsung dari dulunya, teruskan saja. Atau bertepatan dengan upaya kita untuk menutupi hutang puasa fardu. Tanggung kali ini sudah sehari lagi menjelang Ramadan, masih punya satu hutang lagi tersisa dari hutang Ramadan tahun lalu misalnya. Biar enggak membawa hutang sampai dapat Ramadan yang sebentar lagi datang ini, dilunasi dulu, itu enggak masalah. Kalau Senin Kamis, Senin Kemis itu tadi saya bilang, kalau sudah terbiasa dengan puasa Senin Kemis, silahkan diteruskan. Nah, seterusnya pada hari ini juga saya percaya bagi banyak kaum muslimin di tanah air kita khususnya ya, yang mulai mempertanyakan apakah nanti malam kita sudah mulai tarawih untuk kemudian bersahur dan mulai Ramadan esok hari atau belum. Apakah ayam yang sudah disiapkan itu mau disembelih sekarang atau tunda dulu hingga besok, biar sembelihan itu punggahan kata orang itu betul-betul bisa dinikmati di awal sahur Ramadannya misalnya. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya ingin mengajak kita untuk mengetahui lebih lanjut, sekalipun mungkin tidak semua detailnya, perihal munculnya perbedaan pendapat tentang penentuan awal Ramadan maupun awal Syawal. Apa yang melatar belakangi munculnya perbedaan pendapat tersebut, dan apa pula konsekuensi yang terjadi dari masing-masing perbedaan pendapat tersebut, dan sikap bagaimana yang seharusnya dari kita dalam menghadapi perbedaan pendapat tersebut. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini dari sekian banyak hadis. Jadi masalahnya bukan sekedar perbedaan dalam menentukan posisi bulan saja, tapi lebih lanjut lagi, perbedaan itu muncul karena adanya perbedaan dalam penafsiran dalil agama. Makanya ada perbedaan tadi dalam mengukur posisi bulan itu. Di antara dalilnya, banyak sekali dalilnya, dan hampir kesemuanya itu sahih. Ya, saya cukupkan dengan dua dalil ini. Ini dibuat dalam Sahih Bukhari sebagai rujukan utama hadis yang diakui di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, hadis yang pertama bunyinya sebagai berikut: Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kalian li. Ini ada li itu. Kalau dalam bahasa Arab itu menunjukkan lamun ta'lil itu. Lamun ta'lil. Misalnya, adhabu ilal madrasati litta'allumi. Aku pergi ke madrasah untuk belajar. Itu yang lamun ta'lil. Lam yang menunjukkan illah alias sebab mengapa suatu perbuatan itu terjadi. Maka ini ditekankan oleh sementara ulama, ini kalimat lam li ru'yati. Berpuasalah kalian karena melihatnya. Yang di sini apa? Hilal. Anak bulan ya. Hilal. Jadi ada perintah berpuasalah kalian karena melihatnya. Sebaliknya wa aftiru li ru'yati. Ini menunjukkan perintah mengawali puasa Ramadan. Wa aftiru li ru'yati, dan berbukalah kalian pun karena melihatnya. Apa? Sama juga di sini, karena melihat anak bulan lagi, pertanda masuknya awal Syawal. Jadi memang
penetapan setiap awal bulan Hijriyah yang menjadi patokan dalam pelaksanaan berbagai syariat Islam. Puasa, berhari raya, berhaji, itu semua dasarkan atas penetapan Hijriyah itu. Tidak ada sama sekali syariat Islam, ya, termasuk hitungan hari itu yang didasarkan kepada hitungan Syamsiyah atau Masehi. Semua syariat Islam itu didasarkan kepada penghitungan Qamariyah. Ya, itulah dia tahun Hijriyah berdasarkan bulan, bukan matahari. Nah, fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddat Sya'ban 30. Namun jika tertutupi di atas kalian oleh awan yang tebal sehingga tidak terlihat anak bulan tersebut, fa akmilu 'iddat Sya'ban 30. Maka akmil, ikmal, kamal, apa artinya? Sempurnakan. Bilangan bulan Sya'ban itu sebanyak 30 hari. Hadis sahih Al-Bukhari. Satu. Hadis berikutnya, jadi di sini fa in ghubbiya 'alaikum, kalau enggak kelihatan maka sempurnakan. Hadis berikutnya, idza ra'aitumuh. Tapi sebelum kita membahas kepada hadis ini, kita bahas dulu hadis yang pertama. Hadis ini banyak sekali dalam kitab-kitab hadis yang mu'tabar, yang diakui, yang memuat hadis yang semakna dengan ini, termasuk dalam Sahih Muslim, Sunan Abi Daud dan lain-lain. Ya, tapi kita cukupkan sementara dengan hadis Sahih Bukhari ini. Ini sudah cukup kuat. Sumu li ru'yati. Itu maknanya bahwa kewajiban berpuasa itu jatuh seiring dengan dilihatnya hilal alias anak bulan. Ini pendapat pertama yang mengatakan ru'yatul hilal. Inilah metode yang pertama, metode yang dikenal sejak dari masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa penetapan awal Ramadan dan juga awal Syawal serta awal-awal bulan Hijriyah yang lain didasarkan kepada melihat hilal anak bulan. Mana alasannya? Ini tadi, jatuhnya kewajiban karena melihat hilal. Inilah mutta'alil, adalah yang menunjukkan illah, sebabnya datangnya perintah untuk berbuka alias berhari raya yang mengharamkan kita untuk berpuasa juga karena melihat hilal. Jadi kalau hilal belum terlihat, tidak ada kewajiban berpuasa. Kalau hilal belum terlihat, maka belum datang saat untuk berhari raya. Itulah metode yang paling ada sejak awal disyariatkannya ibadah puasa dari masa Rasulullah bersama para sahabat dahulu. Nah, kemudian selanjutnya kalau tidak terlihat hilal alias anak bulan itu, maka sempurnakan sebanyak 30 hari untuk bulan Sya'bannya. Lantas ada hadis berikutnya juga sahih. Bunyinya sebagai berikut. Rasul bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Kalau kalian melihatnya, sepakat ulama mengatakan di sini adalah hilal tadi, anak bulan, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Dan jika kalian melihatnya, ini berarti di penghujung Ramadan nanti, maka berbukalah, alias perintah untuk mengakhiri Ramadan dan mengawali Syawal, berhari raya. Fa in ghumma 'alaikum, sama maknanya. Namun jika ditutupi awan di atas kalian, ghamam, ada awan yang menutupi di atas kalian, faqdurulah, maka ukurlah dia. Lahu di sini artinya hilal tadi. Maka ukurlah dia. Faqdurulah. Ukurlah dia, inilah yang kemudian membuka peluang munculnya penafsiran tentang adanya metode hisab
hitunglah dia. Metode hisab, hitunglah dia. Bahwa benar di masa Rasulullah dulu, umat Islam dengan kesederhanaan pengetahuan yang ada pada saat itu, belum menemukan yang namanya ilmu al-falak, astronomi, dengan hitungan-hitungan yang akurat namun jelimet itu, kosinus, tangen. Saya pun secara pribadi belum mendalami ilmu al-falak, tapi apa yang saya paparkan di sini sebatas menurut tinjauan agama serta sedikit ada komentar dari ulama al-falak. Bahwa dalam perkembangannya kemudian umat Islam kan sudah menemukan yang namanya ilmu falak. Saya juga belum mencari tahu Bapak Ibu sekalian, apakah hitungan ilmu falak itu sudah sampai kepada tingkat akurasi 100% diterima atau 90 sekian. Tapi itu intinya sangat kuat. Sangat kuat gitu. Saya jujur sejauh ini belum sampai mencari tahu penilaian para astronom secara internasional tentang hitungan falak itu, apakah sampai kepada tingkat akurasi 100% untuk sampai diyakini. Saya bisa jawab Pak. Nggak bisa 100%. Nggak bisa. Atau 90 sekian. Tapi pada dasarnya hukum Islam memang bisa diberlakukan tanpa harus sampai kepada tingkat yakin. Tapi tingkat az-zan, apalagi sudah ghalabatuz zan, ada dugaan kuat yang sudah mendekat kepada yakin, maka satu hukum itu sudah boleh dilakukan, diterapkan. Nah, jadi kalaulah sekiranya Pak Haji misalnya ya, ditemukan bukti dari pemaparan para ilmuwan astronomi misalnya, bahwa tingkat akurasi hitungan hisab itu baru sampai kepada 80 sekian, itu kan sudah lebih daripada ambang pertengahan ya. Jadi ada namanya asyakku. Syakku itu keraguan-raguan, tengah-tengah dia, berimbang antara ya atau tidak. Tapi kalau yakin itu sudah 100%. Az-zan itu tengah-tengah. Zan itu pertengahan. Dia sudah lebih dekat kepada yakin ketimbang kepada keraguan-raguan. Jadi kalaulah sekiranya akurasinya hanya baru 80, tapi saya percaya lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Saya pikir sudah 90 sekian, sudah lebih mendekati kepada yakin hitungan itu. Itu sudah bisa dijadikan sebagai sandaran hukum dalam penerapan syariat Islam. Maka menurut mereka, kalaupun memang di atas awan sana nggak lagi kelihatan secara indrawi, bahkan meski sudah menggunakan alat bantu, nggak lagi kelihatan anak bulan di atas sana, tapi kan secara hitung-hitungan astronomi yang sudah hampir mendekati tingkat akurasi yang diyakini kebenaran hitungannya itu, ya, itu sudah cukup menjadi bukti bahwa sebenarnya anak bulan itu sudah ada di ufuk sana, di ufuk barat sana. Maka dari sini kemudian muncul metode yang kedua, namanya wujudul hilal. Kalau dari sini apa? Ru'yatul hilal. Ya, kalau yang pertama itu mengharuskan dilihat. Inilah yang kurang lebih dipedomani oleh, kalau di Indonesia, NU. Dan yang berpihak dengan pendapat tersebut. Makanya mereka lebih mengedepankan ru'yah. Ru'yah dulu, dilihat dulu. Itu yang paling utama. Sedangkan hisab, yang namanya hitung-hitungan, itu pendukung ke arah dilakukannya ru'yah. Sudah ada hitung-hitungan, ini sudah sampai menurut hitungannya pada hari 29 Sya'ban. Hitungannya. Maka ayo sekarang kita lakukan ru'yah. Makanya setiap akhir bulan tuh menuju awal bulan selalu ru'yah terus, ru'yah. Jadi yang lebih dominan menurut pendapat ru'yah ini adalah apa dulu? Ru'yah melihatnya. Itu lebih prioritas. Sedangkan hitungannya alias hisab, kosinus tangennya itu, menurut ilmu falak astronomi itu pendukung saja. Dilakukannya ru'yah. Menurut hitungan ini sudah jatuh pada hari 29 akhir Sya'ban.
Maka ayo kita lakukan ru'yah untuk memastikan apakah nanti malam sudah masuk hitungan awal Ramadan atau lusa. Bisa dipahami Ibu sekalian? Nah, tapi menurut dalil yang kedua ini, ya, kalaulah sekiranya tertutupi di atas kalian, maka cukup ukurlah dalam menginterpretasikan alias menafsirkan. Ini betul-betul ngaji kita nih kali ini ya, maaf ya. Karena ini bakal terjadi. Dan saya menduga kuat, meski belum saatnya, saya menduga kuat kemungkinan akan berbeda. Meski saya lebih suka ini sama, inginnya saya sama-sama besok berpuasa kita umat Islam. Tadi saya mendapat berita kelompok An-Nazir di Sulawesi itu sudah menentukan bahwa mereka akan mulai berpuasa besok. Biasanya mereka An-Nazir itu agak lebih awal atau lebih akhir itu. Artinya selalu selama ini sikap An-Nazir, meski tidak se ekstrim tarikat, salah satu kelompok tarikat yang ada di Sumatera Barat, itu An-Nazir sebelum-sebelumnya biasanya menurut pengalamannya dalam penentuan awal Ramadan maupun Syawal itu cenderung berbeda dari pendapat umum kaum muslimin di tanah air ini. Tapi kali ini mereka melakukan ibadah puasa, insyaallah besok bersama dengan saudara kita dari kalangan Muhammadiyah. Baik, dalam menginterpretasikan kata ukurlah ini, disinilah kemudian muncul gagasan modern tentang menghitung secara ilmu falak itu. Kenapa begitu? Karena hasil hitungan ilmu falak itu akurasinya sangat tinggi, sudah hampir sampai kepada tingkat yakin yang sudah bisa dijadikan sebagai dalil untuk ditetapkannya satu syariat dalam Islam. Oleh karenanya dengan adanya hitung-hitungan yang jitu itu, makna ditutupi awan yang menjadikan kita tidak tahu posisi bulan itu tidak lagi penting. Bisa dipahami ya? Nggak lagi penting. Makanya inilah pendapat yang dipegangi oleh Muhammadiyah saat ini. Dulu enggak, dan persis dulu seperti ini, tapi setelah tahun 2000 ke depan mereka pun tidak mengambil sikap ini lagi. Ya. Yang penting bagi mereka, menurut hitung-hitungannya hilal sudah wujud. Hilal itu sudah ada di ufuk barat sana, sudah ada. Masalah apakah bisa dilihat dengan ru'yah secara indrawi mata telanjang atau bahkan dengan menggunakan alat bantu pun tak terlihat, itu enggak penting. Yang penting adalah hisab. Maksudnya hisab falaki, penghitungan secara ilmu falak, hisab. Enggak penting lagi. Makanya, maaf ya, hanya Muhammadiyah yang bisa membuat kalender abadi kan. Ada kalender abadi yang mulia itu. Karena menurut ilmu astronomi itu enggak akan ada terjadi pergeseran kecuali kiamat. Kalaupun ada, itu semua sudah bisa diukur secara hitungan astronomi. Jadi mereka sudah bisa menentukan sekarang misalnya Idul Fitri tahun depan sudah bisa, Idul Fitri 10 tahun depan sudah bisa itu dengan astronomi. Bahkan sudah ada softwarenya ya, ada perangkatnya. Nah, sehingga itu tadi saya bilang makna tidak diketahui posisi bulan akibat adanya awan gelap yang menutupi di atas langit itu menjadi tidak lagi penting. Kenapa? Sudah ada hitung-hitungan. Fakdurulah ini. Sampai saat ini mudah-mudahan bisa kita pahami, ternyata kedua pendapat ini punya dalil. Punya dalil yang kedua-duanya kuat. Saya pribadi tidak mengatakan sama-sama kuat. Kedua-duanya kuat. Beda ya. Kalau saya katakan sama-sama kuat dengan kedua-duanya kuat. Saya berhati-hati memilih kata-kata ini. Mungkin sedikit tendensius. Ya, saya juga manusia. Tidak terlepas dari subjektivitas saya gitu. Tapi saya bersifat subjektif karena ada dalil. Jadi tidak subjektif sepenuhnya ya. Adanya dalil. Saya memilih karena adanya dalil. Mengapa? Memang agak mengherankan, maaf buat saya gitu. Saya tidak ada bermaksud seperti yang dari awal dikatakan oleh Pak Haji Sahwiza katanya, untuk mengkanter pihak manapun, tidak. Sedikit agak menjadi tanda tanya buat saya karena Muhammadiyah yang cukup dikenal berpegang kepada tekstual. Untuk masalah ini
Mereka cenderung kontekstual. Meski tidak sepenuhnya, ada teks juga memang, ada teks juga. Tapi kalau dari tekstual hadis dan konteks yang berlangsung, maksud saya sebagai sunnah yang berlaku dalam tradisi Rasul dan para sahabat, kan masa itu belum ada hitung-hitungan astronomi yang jelimet itu kan. Itu kalau kita mau kembali pada dasarnya gitu. Apakah di masa Rasul dan para sahabat dulu sudah ada hitung-hitungan astronomi yang begitu? Tegas jawabnya, Tidak, belum ada. Belum ada. Sama halnya juga bahwa di masa Rasul dulu dengan kesederhanaan kondisi ketika itu belum ditemukan yang namanya teleskop. Teleskop itu baru ditemukan seiring dengan kepentingan perang dunia. Jadi baru pada abad-abad belakangan. Belum ada. Jadi dengan mata telanjang. Nah, jadi sebenarnya kalau secara zahirnya mana sih yang lebih mendekati sunnah Nabi? Jawabnya dia. Jawabnya ya ru'yah. Maaf ya, ru'yah. Ya melihat. Karena belum ada hitung-hitungan tadi. Meski ada dalilnya, masing-masing punya dalil. Gitu loh. Masing-masing punya dalil yang kuat. Ustaz bertanya. Sebentar Pak ya. Sebentar. Jadi sampai di sini Bapak Ibu sudah bisa pahami mudah-mudahan ini ya. Inilah yang masih berlaku sampai saat ini perbedaan pendapat dalam penentuan awal bulan Hijriah ini. Nah, khususnya yang berlaku di tanah air kita. Kemudian, tidakkah ada upaya untuk mencari titik temu di antara pihak-pihak yang berbeda pendapat dengan masing-masing sikap dan pandangan serta dalilnya? Jawabnya ada. Sudah jauh-jauh hari, khususnya di tanah air kita ini ulama berusaha untuk mencari titik temunya. Maka muncullah pendapat yang ketiga yang mendasarkan penetapan awal bulan Hijriah berdasarkan, kalau tadi yang pertama apa? Ru'yatul hilal, ini yang pertama jelas. Kemudian muncul wujudul hilal. Yang penting menurut hitung-hitungannya, hilal itu sudah ada di langit sana. Dilihat atau tidak itu nggak penting. Kalau sudah ada maka jatuhlah kewajiban Ramadan. Kalau sudah ada kemudian maka jatuhlah kemudian kewajiban untuk berbuka, masuklah awal Syawal. Hadis ini yang berbunyi faqdurulah, maka hitunglah hilal itu, ditafsirkan oleh ulama dari kalangan pertama yang menggunakan metode ru'yatul hilal, melihat. Penjelasannya dengan hadis-hadis yang lain. Apa itu? Makna ukurlah hilal itu bukan berarti diukur secara jelimet dengan hitungan itu, tapi cukup apa? Hitunglah. Karena banyak sekali hadis mengatakan sempurnakan bilangan 30 Sya'ban. Itu makna ukurlah di situ. Karena banyak sekali hadis, ya, termasuk dalam Sahih Bukhari yang menyatakan itu, sempurnakan. Sahih Muslim, sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Jadi sangat simpel sebenarnya, sederhana. Kalau kembali kepada tradisi alias sunnah Rasul dan para sahabat terdahulu. Jadi nggak ada hitung-hitungan seperti yang saya katakan tadi. Cukup dengan menggunakan hitungan, ini sudah berapa hari masuk Sya'ban? 29. Kalau nggak nampak di atas, ya sudah, sempurnakan menjadi 30 hari saja, selesai. Maka otomatis kalau nggak kelihatan sampai terbenam matahari nanti malam anak hilal itu, lusanya baru kemudian kita berpuasa. Baik, ada upaya untuk mempertemukan. Muncullah metode yang ketiga yang namanya imkanur ru'yah. Ini metode yang ketiga. Apa makna imkanur ru'yah? Dimungkinkan memang untuk dilihat. Kalaupun pada kenyataannya tidak bisa dilihat, tapi menurut prinsipnya, berdasarkan penemuan teknologi terkini, itu sebenarnya dimungkinkan, cukuplah itu. Inilah titik temunya sekarang. Jadi tidak harus dilihat sebagaimana pendapat awal NU, dan tidak pula semata-mata dengan menggunakan hitungan dan cenderung mengabaikan penglihatan seperti yang digunakan oleh Muhammadiyah. Tapi ada titik temunya. Apa itu? Kita berusaha, ya, untuk bisa menerima ketika anak hilal itu berada pada posisi yang menurut ilmu astronomi
dimungkinkan bisa dilihat. Itu namanya imkanur ru'yah, mungkin untuk dilihat. Sekalipun tidak bisa dilihat ketika itu karena satu dan lain kondisi. Tapi menurut astronomi, jika semua kondisi memungkinkan dalam kondisi yang lazim, itu bisa dilihat. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Inilah yang kemudian menjadi upaya untuk menemukan perbedaan kelompok-kelompok ini. Di antaranya ada upaya Majelis Agama MABIMS, Majelis Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Dalam hasil pertemuan Majelis Agama ini, MABIMS, saya lupa ini pada tahun berapa, mereka mengeluarkan keputusan bersama dengan adanya metode imkanur ru'yah tadi untuk mencari titik temunya ini sebagai jalan tengahnya. Bahwa di antara yang mereka sepakati, kalau menurut prinsip dasarnya yang saya tahu, kalau nggak salah, itu hilal baru akan bisa alias mungkin dilihat pada ketinggian 7 derajat. Itu ada hukumnya itu, 7 derajat di atas ufuk. Ya. Tapi dalam keputusan MABIMS ini disepakati bahwa jika hilal sudah berada pada ketinggian di atas 2 derajat, lebih dari 2 derajat, itu menurut astronomi sudah mungkin dilihat. Sudah mungkin dilihat. Terlepas dari nyatanya bisa dilihat atau tidak, kalau sudah ketinggian hilal itu 2 derajat di atas horizon, di atas ufuk, itu sudah mungkin dilihat. Dan menurut lazimnya, ketinggian itu baru bisa diperoleh manakala konjungsi, ini istilah astronomi, ya, alias posisi segaris matahari, bulan dan bumi itu terjadi tidak kurang dari 8 jam. Konjungsi tidak kurang dari 8 jam. Ya. Tidak kurang dari 8 jam sebelum terbenam matahari. Sebab kalau kurang dari 8 jam, maka kedudukan bulan itu masih relatif dekat dengan matahari, sehingga tidak bisa dilihat, ditutupi oleh terangnya matahari. Kalau kurang dari 8 jam, dan posisi bulan itu belum cukup tinggi hingga mencapai di atas 2 derajat untuk bisa kelihatan dari muka bumi. Kalau titik segaris tadi antara matahari, bulan dan matahari yang disebut dengan konjungsi alias ijtima, itu dalam terminologi ilmu falak, ya, ijtimanya itu terjadi kurang dari 8 jam sebelum terbenamnya matahari. Masalahnya ini yang tadi saya coba cari tahu, ya, dari pendapat seorang astronom, ya, juga salah seorang peneliti, ya, mengatakan bahwa ilmuwan sepakat, begitu juga ulama, bahwa konjungsi akan terjadi pada hari ini. Tapi hanya sekitar 3 jam sebelum terbenam matahari. Berarti kalau diperkirakan matahari terbenam pukul 18.40 misalnya, berarti kira-kira pukul 15.30, sekitar jam setengah 4, itu akan terjadi konjungsi. Itu diduga kuat tidak akan kelihatan hilal. Tidak akan kelihatan karena kurang dari 8 jam. Dan posisi hilal pun belum berada pada titik di atas 2 derajat. Artinya secara astronomi itu tidak dimungkinkan alias mustahil bisa dilihat.
sekalipun upaya-upaya akan terus dilakukan. Apalagi kita lihat paling tidak di atas wilayah Sumatera Barat ini kita ya relatif mendung. Maka diduga kuat menurut metode imkan ru'yah yang dipegangi oleh Kementerian Agama Indonesia berdasarkan hasil musyawarah dengan Kementerian Agama Brunei, Malaysia, Singapura, diduga kuat penetapan 1 Ramadan di tanah air kita berdasarkan pengumuman pemerintah akan berbeda dengan penetapan 1 Ramadan berdasarkan keputusan Muhammadiyah. Kendati kita terus menunggu menanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah upaya-upaya yang tengah dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, Kementerian Agama, ulama, ilmuwan Muslim untuk menemukan ini. Muhammadiyah mengambil sikap bahwa versi Muhammadiyah, kalau menurut hisab falak itu posisi hilal sudah di atas ufuk 1 derajat, itu sudah jatuh hukum 1 derajat. 1 derajat di atas ufuk. Nah, jadi sekarang yang mau dititik temukan ini tinggal space-nya 1 derajat lagi itu aja. 1 derajat. Ini dari 7 derajat dilakukan pertemuan, diulangi lagi, turun lagi, sempat 5, kemudian 3, berkurang terus ini. Nah, makanya ada dorongan dari para ulama, ayo para ilmuwan Islam ciptakan teleskop. Kan itu masalahnya. Ciptakan teleskop yang secara real memang bisa melihat anak bulan itu meski hanya pada ketinggian 1 derajat. Itu sisi positifnya. Kalau itu ditemukan, maka selesai, akan bertemu lagi. Bertemu lagi ini. Nah, masalahnya, kalau masih di bawah dari 2 derajat, belum ada alat yang bisa melihatnya, kan itu. Maka tidak bisa dihukumi imkan ru'yah, tak mungkin itu dilihat. Kalau nggak mungkin dilihat, maka ini jelas menolak. Ini pun sekarang sudah mulai berpihak ke sini sebenarnya. Kalau dimungkinkan dilihat, oke, bisa diterima. Kenapa? Itu tadi yang mau kita kawinkan itu kan antara si saum dengan si hilal, antara puasa dengan hilalnya ada. Kalau nggak saling ketemu, macam mana mau dikawinkan ini? Gitu bahasa sederhananya. Wong hilalnya nggak ada, bagaimana mau dikawinkan sehingga datang si Ramadan itu? Antara si hilal dengan si Ramadan, maka datang si si puasa, saum, kan gitu. Kalau nggak ada salah satunya, ya nggak bisa dipertemukan. Itulah dalih sederhana mereka. Tapi Ibu sekalian, inilah kenyataan yang ada. Untuk kemudian mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengetahuan buat kita. Terakhir, bagaimana cara menyikapinya? Yang pertama ingin saya katakan bahwa tidak satupun ulama ya, yang secara vulgar ya, berbicara atas dasar klaim dosa bagi orang-orang yang berbeda pendapat tentang penetapan Ramadan ini, manakala masih berada dalam ruang lingkup perbedaan ini. Ya, namanya ikhtilafut tanawwu. Ini hanya perbedaan variatif, bukan perbedaan kontradiktif. Kenapa? Karena masing-masing masih berdasarkan kepada dalil. Tapi di luar daripada konteks ini, itu yang kemudian harusnya kita tolak. Apa contohnya? Semua ilmuwan sepakat pada hari ini 29 Sya'ban, ya kan? Maka berdasarkan semua teori ini, tidak mungkin 1 Ramadan jatuh pada hari, bukan pada hari ini, hari ini Senin, Selasa, Rabu, hari Kamis. Nggak mungkin. Berdasarkan teori ini, Ramadan itu hanya bisa jatuh kalau tidak Selasa, Rabu. Sebentar. Gitu. Pada hari Selasa, kalau hari Selasa berarti hanya 29. Sebab kata Rasulullah, bilangan bulan Hijriyah itu enggak boleh kurang dari 29, tidak boleh lebih dari 30. Jadi kalau ada orang yang berpuasa Ramadan dengan hari ini, itu berarti kan baru 28 bilangan Sya'ban. Itu haram.
Kalau hari ini, atau ada yang berpuasa pada hari Kamis. Itu berarti sudah ada satu hari yang haram yang sudah dia tabrak, yang harusnya dia berpuasa pada hari itu. Dia melakukan perbuatan haram, tidak berpuasa pada hari itu. Itu sepakat kita harusnya untuk menolaknya gitu loh. Makanya dalam berbagai sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah setiap tahunnya ada suara seperti itu. Ayo untuk yang masih merupakan bagian dari penerapan metode-metode ini kita terima. Tapi kalau sudah misalnya satu kelompok tarikat di Sumatera Barat bisa sampai 3 hari lebih awal, atau 3 hari lebih awal misalnya, itu jelas ada yang haram yang sudah ditabrak itu. Sedangkan untuk hal ini sama adanya yang berpuasa besok pada hari Selasa maupun hari Rabu, itu kedua-duanya masih dalam koridor yang didasarkan kepada dalil syar'i. Maka jangan saling gontok-gontokan, jangan saling berusaha untuk menyudutkan, karena masing-masing ada dalilnya. Saya pribadi setelah kesemua ini saya pelajari, ya kan, saya coba terus di fatwa ulama. Di Saudi Arabia lebih menggunakan metode wujud al-hilal. Ada upaya untuk mempersatukan umat Islam secara global, wujud hilal. Karena dengan ini bisa dipersatukan hitung-hitungan wujud hilal. Namun tetap sebagaimana fatwa Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kemudian fatwa Syekh bin Baz, para ulama besar mantan mufti Saudi Arabia, dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan lewat pertanyaan yang disampaikan kepada mereka, bahwa pada akhirnya di negara mana Anda berada, patuhilah ketentuan ulil amri tempat Anda berada. Itu yang saya pedomani. Oke lah, kedua-duanya kuat. Bagaimana akhirnya? Ada pendukungnya dari itu. Para ulama yang menggunakan metode ini pun tetap mengatakan, di negara mana Anda berada, ikutilah fatwa ulil amri di negara tersebut demi persatuan umat Islam. Demikian, Allahu a'lam. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Syukurnya ya karena fitrah penciptaan seorang wanita secara biologis yang tidak terelakkan, termasuk oleh istri saya, maka istri saya tidak akan berpuasa untuk sekian hari ke depan, sehingga tak begitu menjadi masalah. Saya kebetulan untuk sementara waktu ini mungkin off the record, untuk sementara waktu belakangan ini tinggal bersama mertua. Mertua itu adalah pengurus dan aktivis di Muhammadiyah. Mereka tentu loyal, mertua, kedua-duanya loyal dengan fatwa pimpinan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Tapi saya sudah tegaskan komitmen dari awal kepada istri. Itu komitmen yang sempat saya tanyakan sebelumnya, itu sebelum terjadinya pernikahan. Sekiranya terjadi perbedaan pendapat, sama ada yang dalam hal penentuan awal Ramadan maupun awal Syawal antara papa dengan saya. Dari awal itu, mana yang harus diikuti? Katanya ya setelah berumah tangga imamnya berpindah kepada suami. Komitmen, ya. Jadi kalau sempat ditanyakannya, jadi bang nanti kalau jangan tanya lagi itu. Itu mundur namanya, saya bilang. Jangan tanya lagi itu. Sudah komitmen. Karena ketika terjadi ikatan pernikahan, maka sayalah imamnya. Selama saya tidak nyata malah mengarahkan istri dan anak-anak keluarga kepada hal yang maksiat, maka wajib dipatuhi. Wajib dipatuhi. Silakan Pak. Bagaimana Nabi, sunnah Nabi ketika dia menentukan masuknya maghrib, ketika masa dulu belum ada jam digital. Sementara sekarang orang NU kalau nengok masuk maghrib dia tengok jam, nggak tengok matahari. Iya. Nah, gimana? Saya mafhum ke arah mana pertanyaan Pak Sahmizani. Dan saya melihat sisi baiknya, ya, bahwa ulama yang menggunakan wujud hilal, termasuk Syekh Qaradawi mendukung ini loh. Syekh Qaradawi mendukung ini. Oki Pak, Oki. Saya belum tahu. Oki itu Pak punya lembaga namanya Sains. Iya. Semua yang sains kiblatnya ke sana, ke kanan.
wujud hilal ya, wujud hilal. Ya. Karena mungkin itu secara sains itu hampir sampai pada tingkat yakin gitu. Sudah sangat tinggi akurasinya hitung-hitungan itu. Sudah sangat tinggi. Jadi hampir sampai pada tingkat yakin. Maka tidak ada lagi alasan untuk mengatakan tidak diketahui posisi hilal akibat ditutupi oleh awan, kan gitu. Sekalipun awan mendung gelap gulita, hitungannya nggak akan lari. Karena kalau itu kiamat kan begitu. Begitu maksudnya. Maka itu baik. Itu baik. Ada upaya untuk mempersatukan umat Islam dalam satu timing secara global gitu. Secara global. Jadi mungkin langkah-langkah itu yang diantaranya dilakukan oleh Saudi Arabia dengan mengawali mendirikan satu jam besar di pusat kota Makkah, ya, pusat kota Makkah itu, untuk kemudian nanti meski dengan perdebatan yang panjang, ada pro kontra, ada optimisme yang berbaur dengan pesimisme di situ. Apa mungkin ya penetapan waktu secara internasional itu digeser dari Greenwich ya Pak, itu kepada GMT ya, kepada penetapan waktu Mekah. Ada yang mengatakan wah akan banyak sekali hal yang akan dirubah, peta-peta dunia akan berubah semuanya. Tapi saya rasa kalau secara materi Saudi nggak ada masalah itu. Kalau Saudi, Qatar dan Emirat bersatu nggak ada masalah itu. Kalau perihal biaya yang dimasalahkan itu nggak ada masalah itu. Qatar masalah. Qatar masalah. Itu nggak ada masalah itu. Cuman sekarang kembali kepada pertanyaan tadi ya Pak. Jadi saya percaya semangatnya semua baik. Semangat semua baik. Hanya saja mungkin yang bisa saya katakan berdasarkan kebijakan ulama saat ini bahwa sedikit berbeda perihal penetapan awal dan akhir bulan, ya termasuk dalam penentuan Ramadan maupun Syawal. Sebab itu hanya berlaku sekali dalam setiap masa pergantian bulan, sekali saja. Sedangkan penentuan waktu salat memang berdasarkan sunnah Nabi itu didasarkan kepada matahari, ya, kepada matahari, kepada cahaya, selalu begitu cahaya, ya, kepada hitungan cahaya yang berdasarkan kepada cahaya matahari. Itu kan 5 waktu sehari semalam. Agaknya akan menjadi sulit alias memunculkan masyaqqah, kesulitan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, manakala setiap kali mereka mau sholat harus melihat dulu kepada cahaya matahari. Dalam praktik kesehariannya, Allah alam, saya belum telusuri sampai sejauh itu. Tapi menurut tuntunan tekstualnya, ya memang demikian berdasarkan matahari, cahaya. Ya. Tapi apakah setiap kali mau sholat ada semacam patok gitu yang dijadikan sebagai ukuran? Allah alam. Saya belum cari tahu sejauh itu Pak. Tapi hemat saya, kalaulah itu yang mau diterapkan, saya menduga kuat atau bahkan hampir sampai pada tingkat pasti akan memunculkan kesulitan. Percaya nggak Bapak sekalian? Masya Allah, mau sholat kita nggak lihat jam, lihat dulu cahaya. Kalau gelap dalam ruangan gini, misalnya kan, ruangan gelap ber-AC bukan, ya, saya nggak tahu lagi. Jadi pertanyaan saya, ini dipengaruhi nggak dengan cahaya matahari kalau dalam kurung? Keluar satu orang. Posisi lampu kan sudah berbeda dengan posisi matahari kan, sudah Allah alam, sudah berbeda lagi nanti. Bapak Ibu yang beraktivitas sehari-hari dalam ruangan kan tidak mendapat cahaya matahari. Kalaupun ada imbas cahaya itu bukan cahaya matahari ya, kan? Cahaya penerangan ruangan kan. Allah alam. Bisa meleset nanti kan waktu sholatnya kan, bisa meleset itu, Allah alam. Maka kemudian untuk menghindarkan adanya masyarakat kesulitan itu selalu dicari jalan keluar yang meringankan, itulah dia jam. Allah alam. Allah alam. Betul tuh. Pas salah bila minta banyak turun. Karena tengok. Kata bilang. Hitam pula dia kan. Tapi yang penting tadi Bapak Ibu sekalian ya, jangan dijadikannya sebagai ikhtilaf tadad, perbedaan yang kontradiktif untuk dibenturkan satu sama lain, tidak. Tapi ini ikhtilaf tanawwu', perbedaan yang variatif. Kedua-duanya berdasarkan dalil, manapun yang kita ambil boleh. Nggak ada bicara haram di sini. Nggak ada bicara haram. Jadi
Jadi yang haram itu yang menyalahi ini. Itu dia itu saya bilang, yang haram itu yang menyalahi. Makanya selalu ada suara himbauan kepada Kementerian Agama untuk tidak membiarkan, termasuk oleh pemerintah. Ini yang kita sayangkan itu. Kok dibiarkan adanya kelompok-kelompok harus tegas maunya, itu jangan dibiarkan. Allah alam. Saya nggak tahu perangkat hukumnya Pak, saya bukan orang hukum. Kau pilih 51. Kita masuk dengan enak itu. Di Arab Saudi gimana? Ya. Tanggal berapa deh pikiran dia? Arab Saudi saya belum melihat lagi, mencari tahu Pak ya. Tapi sejauh ini apa yang berlangsung dalam sekian tahun terakhir, ya, kaum muslimin Saudi Arabia itu sangat tunduk kepada mufti. Jadi mufti itu betul-betul menjadi pedoman. Suara mufti itu dipatuhi oleh mayoritas, hampir seluruh kaum muslimin di sana. Sosok ini yang belum bisa yang kita sayangkan, yang belum bisa diikuti di kita. Kalau di Malaysia, mereka pun untuk masing-masing negeri itu punya mufti. Ada mufti Kelantan, ada mufti Selangor, ada mufti Kedah dan lain sebagainya. Itu pun sangat dihormati fatwa mufti itu. Artinya masih bisa berbeda juga di Malaysia. Di Malaysia Rabu puasa, udah dibilang tadi Rabu ya. Ada seminar. Malaysia mungkin akhirnya merujuk kepada ini Mabims ini. Ini ASEAN sini. Artinya satu negara Malaysia itu bersama semua atau ada beda? Cenderungnya begitu yang saya tahu Pak. Yang saya tahu begitu, sama. Harusnya kita mengikut seperti itu. Kenapa nggak ngikut? Ya di masa Pak Harto dulu kan hampir nggak pernah dapat seperti ini masalah kan. Satu semuanya kan tegas. Harusnya begitu. Tegas. Saya nggak tahu dengan undang-undang masih RU atau sudah disahkan. RU Ormas itu. Itu kan sudah masalah lagi itu kan. Kabarnya yang sempat saya tahu kan ada 2 ormas Islam besar mendapat pengecualian. Termasuk Muhammadiyah situ dan NU. Kenapa? Karena ormas itu sudah berdiri sebelum adanya negara Indonesia. repot lagi nanti itu Pak. Maaf ya, saya belum telusuri sejauh mana aplikasinya dan seperti apa pada akhirnya yang disahkan. Jadi kalau atas nama itu nanti bisa lagi mereka. Saya ingin satu lah gitu. Inginnya gitu satu gitu. Saya percaya semangatnya. Harusnya dia kan ikut hadis. Kalau nggak ada ini ikut oleh Amerika, itu yang patut diangkat. Satu. Cuma ya masalahnya itu. Mungkin mereka melihat bahwa penafsiran ulil amri tersebut, apakah ulil amri yang ada di negeri Indonesia itu sudah masuk dalam kategori ulil amri yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, atiyu Allah wa atiyu Rasulil amri minkum. Allah alam. Ini ulil amri SHMK ya. Mantan wali kota ini. Ulil amri SHMK ya. Allah alam. Ya. Ayalah. Demikian. Ada Ustaz mau tanya itu. Silakan. Jadi dalil yang menentukan penetapan awal bulan itu berdasarkan pasang surutnya laut itu nggak ada ya? Belum ada sebenarnya. Tidak, enggak. Nggak ada ya? Tidak. Berdasarkan pasang surutnya laut. Iya. Tidak. Seperti yang dilakukan oleh yang di jamaah yang di Sulawesi. Iya. Mereka kan berdasarkan pasang surut laut. Iya, tidak Pak. Jadi secara tekstual, saya tidak mendapati sejauh ini adanya dalil dari Al-Quran maupun hadis yang menentukan tentang penetapan awal dan akhir 1 bulan Hijriyah dalam syariat Islam berdasarkan itu, tapi berdasarkan ini yang ada. Bulan kemudian hitungan ini memang tidak dipungkiri dalam dalil-dalil agama termasuk Al-Quran pun ada isyarat tentang adanya efek dari gravitasi bulan terhadap pasang surutnya laut. Gitu. Artinya posisi bulan terhadap bumi ya, itu akan mempengaruhi terhadap pasang surutnya laut. Namun apakah itu dijadikan sebagai patokan dalam penetapan awal bulan Hijriyah, itu saya belum dapati dalilnya. Allah a'lam. Ya. Nanti lebih bahaya lagi, maaf ya. Dulu mungkin sampai sekarang masih ada kelompok Islam Kejawen di Jawa sana. Itu berdasarkan tahun Jawa lagi hitungan itu, Pak. Iya. Itu kalau nggak salah kelompok apa namanya? Islam Abogi ya. Abogi itu kan. Itu berdasarkan kalender
Jawa lagi itu lebih runyam lagi itu. Dan itu sejauh ini pemerintah belum mengambil sikap yang tegas, masih dibiarkan saja. Karena mereka berasal Gusti Allah. Jadi kan Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dapat menjadi masukan yang baik bagi kita untuk menentukan sikap yang benar dalam penentuan awal Ramadan tahun 1434 Hijriah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Mari sama-sama kita akhiran doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.